Pemirsa, pemerintah terus melakukan pengendalian inflasi demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Inflasi nasional secara year on year saat ini masih ada di angka 2,65%. Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita langsung bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Randi Alfaras. Randi, bagaimana atau hasil dari pertemuan antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dalam rangka pengendalian inflasi? Apa konklusi dari pertemuan itu, Randi? Ya, selamat pagi Leo dan juga pemirsa. Memang tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Keuangan Purbayu Sadewa tadi menggelar rapat koordinasi daerah, yang mana dalam rapat tersebut membahas berkaitan dengan percepatan realisasi belanja daerah dan juga pengendalian inflasi di sejumlah daerah. Dan tadi disebutkan oleh Menteri Keuangan Purbayu Sadewa bahwa memang saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong stabil, yakni di angka sekitar 5,12%, dan bahkan ini merupakan yang salah satu tertinggi di antara negara-negara G20. Kemudian ia juga menyebutkan bahwa saat ini inflasi nasional masih terjaga rendah di angka sekitar 2,65%, sehingga tadi ia memastikan bahwa saat ini ekonomi Indonesia masih tergolong sehat dan juga stabil. Kemudian tadi juga dijelaskan secara lebih rinci bahwa ada sejumlah daerah yang memang mengalami inflasi yang tinggi dan juga mengalami inflasi yang cukup rendah. Tadi disebutkan bahwa salah satu provinsi yang memang mengalami inflasi yang cukup tinggi, yakni ada pada Provinsi Sumatera Utara dengan angka 5,32% dengan indeks harga konsumen sekitar 111,11%. Kemudian untuk provinsi yang mengalami inflasi yang rendah ada pada Provinsi Papua dengan angka sekitar 1% dengan indeks harga konsumen sekitar 104,94%. Sementara itu, untuk provinsi yang memang mengalami deflasi tadi disebutkan bahwa terjadi pada Maluku Utara sebesar 0,17%. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya atau pemicu daripada inflasi ini. Dan dari data yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik per 1 Oktober 2025 ini menyebutkan bahwa beberapa faktor diantaranya adalah kenaikan harga emas dan juga perhiasan yang naik secara signifikan sejak September 2023, dan tidak hanya itu, faktor lain yakni ada kenaikan bahan pokok seperti makanan, minuman, lalu juga komoditas seperti cabai, daging ayam yang juga menyumbang andil inflasi sekitar 0,11%. Dan kemudian memang dari Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, juga menyebutkan bahwa inflasi per 1 Oktober ini masih sesuai dengan target dan juga sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi pemerintah dalam menjaga kebijakan moneter dan juga sinergi pengendalian inflasi antara BI dan juga pemerintah pusat. Dan memang saat ini juga pemerintah menetapkan sasaran bahwa inflasi saat ini masih terkendali, yakni dalam sasaran sekitar 2,5 plus minus 1% pada 2025 dan juga tahun 2026. Dan adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga inflasi, yakni tadi di angka 2,5 plus minus 1%. Supaya terjadi keseimbangan keuntungan antara produsen dan juga konsumen. Oleh karena itu pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan secara berkala dan juga terus memantau secara ketat pergerakan inflasi melalui rapat dengan Badan Pusat Statistik, melalui rapat rutin yang akan digelar setiap minggu, sehingga ia akan terus memastikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dalam kondisi yang stabil dan juga sehat. Demikian, Leo. Randi, apakah ada juga informasi yang Anda dapatkan dari pertemuan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait dengan pembelanjaan anggaran pemerintah daerah? Karena itu juga yang disebut-sebut menjadi satu faktor yang harus ditingkatkan. Ada informasi terkait ini, Randi? Ya, Leo, memang tadi juga salah satu pembahasannya adalah terkait dengan realisasi belanja daerah dari masing-masing daerah.
Dan memang tadi salah satu poin yang ditekankan oleh Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa bahwa memang anggaran yang masih tersimpan di masing-masing daerah ini baiknya disebarkan ke berbagai bank yang memang nanti bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, sehingga memang uangnya juga menjadi lebih berputar dan bisa lagi-lagi dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga memang ekonomi di masing-masing daerah ini bisa lebih bertumbuh. Leo. Beberapa waktu yang lalu, Randi, juga kita melihat bahwa ada sekian belas kepala daerah yang datang ke Menteri Keuangan mempertanyakan soal anggaran ke daerah, tunjangan ke daerah yang dipangkas karena efisiensi, dan Menteri Keuangan mengatakan akan melihat bagaimana serapan daerah. Apakah hal ini juga dibahas di dalam rakor pengendalian inflasi daerah yang Anda ikuti atau seperti apa, Randi? Ya Leo, memang tadi juga ini menjadi salah satu pembahasan tadi yang dibahas oleh Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri. Namun terkait dengan hal itu juga Menteri Keuangan juga saat ini masih meninjau terkait dengan dana transfer ke daerah yang sempat diminta ya oleh para gubernur, dan memang saat ini juga pihaknya masih terus melakukan pemantauan dan juga peninjauan kembali terkait dengan dana transfer ke daerah tersebut, Leo. Baik, kita tentunya akan melihat seperti apa belanja pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga dampaknya bagi inflasi yang tentunya akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Randi melaporkan langsung dari Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.